Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya pada Yesus saja, tetapi dibutuhkan juga komitmen untuk bertumbuh di dalam Dia. Sebab hidup kita harus menjadi seperti Yesus Kristus. Untuk itu diperlukan usaha agar kita memiliki pertumbuhan iman yang baik. Penerima surat Yudas ini sedang menghadapi sekelompok orang yang memiliki gaya hidup yang membahayakan persekutuan mereka. Sekelompok orang yang membahayakan ini percaya pada kasih karunia Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi menganggap kasih karunia sebagai izin untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal dalam tindakan bahwa Yesus adalah penguasa. Kelompok ini mengagumi Yesus, tetapi tidak menganggap penting menaati Yesus. Yudas menginginkan orang Kristen untuk menjaga diri. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Memelihara hidup di dalam kasih, kekristenan dikenal dari cara hidupnya yang mengasihi. Dan ini tidak akan datang dengan sendirinya. Harus diupayakan agar semakin hidup dalam mempraktekkan kasih. Kita harus bertumbuh dalam kasih Allah, sehingga kita memiliki kasih kepada orang lain. Kasih kepada sesama ditentukan dari sejauh mana kita hidup di dalam kasih Allah. Bisa saja orang mengasihi orang lain tanpa mengasihi Allah. Tetapi mustahil seseorang tidak mengasihi orang lain kalau ia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sebab kasih Allah itulah yang akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita, saudara, kerabat kita yang sudah mulai ragu-ragu agar kembali bergairah kembali. Yang kita benci bukan orang atau pribadinya, tetapi sifat dan karakternya. Dan itulah yang harus ditanggalkan. Inilah dunia kita sekarang. Manusia terlalu asik dengan dunianya sendiri. Sudah terjadi perubahan zaman yang sangat real lewat informasi dan teknologi. Benar apa yang disampaikan oleh para ahli bahwa zaman now serba berubah. Kita punya banyak teman dan follower di dunia maya, namun sangat sedikit teman sejati. Rumah semakin besar, rumah tangga semakin kecil. Pendapatan semakin tinggi, kebahagiaan semakin rapuh. Strata pendidikan semakin tinggi, namun kualitas emosi semakin rendah. Orang sudah keliling dunia, namun tetangganya tidak dikenal. Semakin canggih alat-alat medis, namun semakin buruk kondisi kesehatan kita. Dalam perubahan zaman yang kita alami ini, kita seolah bertanya, akan ke arah manakah dunia ini dibawa oleh arus zaman? Firman kehidupan ini mengingatkan kita agar tidak terlena, tetapi tetaplah memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Kita diingatkan agar jangan asik dengan diri sendiri, tetapi nantikanlah rahmat Tuhan dengan waspada terhadap pengajar palsu. Membangun diri di atas iman dan melayani. Menantikan rahmat Tuhan bukan pasif, tetapi proaktif. Menanti bukan pekerjaan yang membosankan, tetapi rasanya terlalu sedikit waktu karena pekerjaan masih begitu banyak. Yesus dan Rasul mengingatkan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Akan ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus dan para Rasul. Para guru palsu membawa nama Kristus, namun bukan kehendak Kristus yang diberitakan. Akan ada propaganda yang memecah belah kesatuan jemaat
karena mereka tahu kesatuan jemaat adalah kekuatan. Banyak hal yang membuat kita berbeda, namun Kristus telah menyatakannya. Waspadai rupa-rupa ajaran-ajaran yang merusak persekutuan jemaat. Jangan terpesona dengan ajaran-ajaran yang memukau, enak di telinga, pintar menghanyutkan perasaan, namun tak mencerahkan jiwa. Ikutilah ajaran Injil yang membangun iman jemaat, seperti ajaran Rasul. Jemaat harus membangun dirinya menjadi Kristen yang berdiri kokoh. Kristen yang bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen yang dewasa. Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena kita dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Kita yang telah menerima kasih karunia Kristus berkewajiban mempersembahkan hidup kita untuk menunjukkan belas kasihan. Adalah hutang bagi kita yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan, namun orang di sekitar kita tidak ikut menerima kasih karunia Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus membangun diri di dalam pengajaran Rasul yang benar. Pastikan kita adalah bahagian dari yang menantikan rahmat Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar memelihara diri kami tetap hidup di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Biarlah kami dalam aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami benar-benar menunjukkan kasih Tuhan, dan kami tetap bertumbuh di dalam Injil Kristus yang tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kami, dan biarlah kami dalam penyertaan Tuhan diberangkatkan untuk setiap aktivitas kami, tugas-tugas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.